Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas tentang kelanjutan aturan perkalian, yakni menentukan banyak faktor. Nah, misal kita punya bilangan 360. Semua faktor atau pembagi, jadi kata lain dari faktor itu kan pembagi habis. Nah, semua bilangan yang bisa membagi 360 itu kan 1. Pasangannya ada 360, 2, 180, 3, 120, 4, 90, 5, 72, 6 kali 60, 7 tidak bisa, 8 bisa, 8 dikali 45, 9 dikali 40, 10 dikali 36, terus 11 tidak bisa, 12 dikali 30, terus 13 tidak bisa, 14 tidak bisa, 15 dikali dengan berapa? 15 dikali dengan 24, terakhir 16 tidak bisa, 17, nah terakhir 18 dikali dengan 20. Ini kan sudah. Nah, kalau kita hitung berapa banyaknya faktor dari 360, yaitu ada sebanyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pasang ya berarti ada sebanyak 24. Ini kalau yang dibahas adalah faktor positif. Tapi kalau misalkan sekedar ditanya berapa banyak faktor dari 360, ya berarti ada dua. Ada positif, ada yang negatif, masing-masing ya ada sebanyak 24. Jadi total sebanyak 48. Kalau pertanyaannya adalah faktor dari 360. Tapi kalau yang ditanya adalah faktor positif dari 360, nah, jawabannya ya cuma 24 yang ini tadi. Nah, biasanya harus kita perhatikan di soal yang ditanya apa? Faktor atau faktor positif. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada suatu cara untuk menentukan tanpa perlu kita cari manual seperti ini? Nah, kita gunakan konsep aturan perkalian. Jadi, 360 kita cari dulu faktorisasi primanya. Ini kan kalau kita bagi 2 atau bisa begini, 36 kali 10. Ini kan 36 4 kali 9, yang ini 2 kali 5. Ini sudah prima, ini sudah prima. 4 itu 2 kali 2, prima, prima. Ini 9 itu 3 kali 3, prima, prima. Maka kalau kita hitung atau kita susun faktorisasi prima dari 360 adalah 2 berpangkat 1, 2, 3. Dikali 3 berpangkat 1, 2. Dikali dengan 5. Maka ini adalah faktorisasi primanya. Nah, tiap faktor dari 360 faktor. Nah, itu akan berbentuk 2 berpangkat sekian dikali 3 berpangkat sekian dikali 5 berpangkat sekian. Karena 360 itu kan faktorisasi primanya ini tadi 2 pangkat, 3 pangkat, 5. Maka semua faktor atau semua bilangan yang ada di sini itu bentuknya ya 2 berpangkat, 3 berpangkat, 5 berpangkat perkalian. Meskipun kayak seperti ini kan 1 ya, artinya 2 berpangkat 0, 3 pangkat 0, atau 5 pangkat 0. Itu kan masing-masing nilainya 1 atau tidak terpilih. Ini kan duanya tadi ini berpangkat 3 ya. Nah, atau bisa kita tulis secara umum, masing-masing faktor dari 360 bisa kita tuliskan ya 2 berpangkat A dikali 3 berpangkat B dikali 5 pangkat C. Nah, selanjutnya kita pikirkan semua faktor yang ada di sini itu memiliki faktorisasi 2 berpangkatnya nanti ya. Kalau misalkan 2-nya terpilih ya jadi bilangan genap, bisa 2 pangkat 1, bisa 2 pangkat 2, bisa 2 berpangkat 3. Atau bisa juga tidak terpilih 2-nya. Artinya 2-nya berpangkat 0.
Ya kan? Karena maksimal di sini 360 itu cuma bisa dibagi maksimal 2 pangkat 3. Ya berarti faktor dari ini semua itu ya 2 pangkat 0 kah? Atau 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, atau 2 pangkat 3. Nah, dengan alasan yang sama untuk 3 berpangkat ya pilihannya cuma 3 pangkat 0 atau tidak terpilih, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Untuk 5 berpangkat juga seperti itu. 5 berpangkat 0, 5 berpangkat 1. Nah, sehingga kita gunakan aturan perkalian. Kalau yang kita bahas ini adalah faktor positif, maka banyaknya faktor dari 360 itu adalah ini kan ada sebanyak 3 ditambah 1. Kenapa? Ya ini kan pangkatnya kan tadi 3. Terus tambah satunya ya karena ada pilihan tidak ada angka faktor 2-nya atau yang terpilih itu adalah 2 berpangkat 0. Sama seperti ini 3 berpangkat 2, berarti banyaknya kemungkinan 3 pangkat B itu adalah 2 ditambah 1, yaitu tambah satunya tadi karena ada ini 3 pangkat 0. Atau faktor-faktor yang tidak memiliki faktor yang di sini yang tidak memiliki faktor 3 seperti itu. Yang untuk 5 berpangkat ya 1 ditambah 1, sehingga banyaknya adalah ya tinggal kita kalikan 4 kali 3 dikali 2. Kalau ini kita kalikan ya sebanyak 24. Nah, seperti itu tadi. Ini kalau yang dibahas adalah faktor positif. Nah, kalau ditanya faktor secara umum ya tinggal kita kali 2. Atau kalau ditanya faktor negatif ya sama banyaknya dengan faktor positifnya. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya kalau kita bicara secara umum, misal secara umum itu suatu bilangan asli n, ini kita bisa cari faktorisasi primanya. Bilangan prima pertama berpangkat kita misalkan E1, bilangan prima kedua berpangkat E2, bilangan prima ketiga berpangkat E3, dan seterusnya ada sebanyak K bilangan primanya, faktor primanya berpangkat ya EK. Nah, dari sini kita bisa tentukan banyaknya faktor dari n itu adalah faktor positif. Ini harus ada kata positif. Banyaknya faktor positif dari n adalah itu tadi. Masing-masing dari ini kita buatkan aturan kalinya ya. Kita buatkan. Nah, yang pertama untuk P bilangan prima pertama ini kan pangkatnya ada E1 ya. Berarti di sini kita E1 ditambah 1. Ini untuk pilihannya bilangan prima pertama. Untuk bilangan prima kedua ya E2 ditambah 1. Untuk bilangan prima ketiga ya E3 ditambah 1. Dan seterusnya sampai dengan bilangan prima ke K ya E pangkat K tambah 1. Atau berikutnya langsung saja kita tulis ya E1 tambah 1, E2 ditambah 1, E3 ditambah 1, dan seterusnya hingga EK ditambah 1. Atau ya perhatikan saja ini pangkat-pangkatnya. Yang ini pangkat-pangkatnya nanti kita tambah 1 masing-masing. Kalau yang ditanya adalah faktor positif tanpa ada syarat yang lainnya. Contoh berikutnya. Misal, tentukan banyak faktor positif dari 2520. Nah, langkah pertama adalah ya kita cari dulu faktorisasi primanya dari 2520. Ini kan bisa dibagi 10, 2, 5, 2. Nah, 10 ini kan faktornya 2 dengan 5. Ini 2 tambah 5 tambah 2 kan 9. Ah, berarti ini bisa dibagi 9 ya. Kalau dibagi 9, ini kan 18. Masih ada 7, 72 bagi 9, 8. Nah, 9 itu faktornya 3 dengan 3. Kalau ini 28 itu kan 4 kali 7 ya. Bisa langsung begini. 4-nya itu 2 kali 2 dengan 7. Nah, ini kan yang saya lingkari itu sudah bentuk bilangan prima semua. Berarti kalau kita tuliskan faktorisasi primanya itu 2 berpangkat, kita hitung 1, 2, 3. Dikali 3 berpangkat 1, 2. Dikali ada faktor 5, ada faktor 7. Nah, kalau yang ditanya adalah faktor positif dari 2520, maka jawabannya adalah ya tinggal ditambah-tambah 1 pangkatnya. 3 tambah 1, 2 tambah 1, 1 tambah 1,
1 tambah 1. Atau kalau mau langsung juga boleh 4 kali 3 kali 2 kali 2. Yang ini 12, yang ini 4, berarti jawabannya adalah 48. Seperti ini. Kalau yang ditanya adalah faktor positif. Nah, kalau misalkan yang ditanya misal yang ditanya adalah faktor, nah kata positifnya ini saya hapus. Maka jawabannya adalah ya ini tadi. Nah, tinggal kita kali 2. Karena ini kan yang positif ya kan. Tinggal kita kali 2 lagi. Nah, jadi jawabannya adalah 96. Nah, seperti itu. Nah, muncul lagi pertanyaan. Misal, kita kasih syarat lagi. Misal yang ditanya adalah berapa banyak faktor positif yang genap. Nah, misal. Muncul pertanyaan berapa banyak faktor positif yang merupakan bilangan genap dari 2520. Nah, sekarang kita pikirkan lagi. Ini kan faktornya ada 1, 2, 3, 4. Ada bilangan primanya 4 ya kan? Berarti kita buat 4 kotak. Ini untuk pilihan-pilihan 2 berpangkat. Ini untuk 3 berpangkat. Ini untuk 5 berpangkat. Ini untuk 7 berpangkat. Nah, di sini kan tadi harusnya kan ada 4 ya. Kalau full yang normalnya itu kan ada sebanyak 4, yaitu mulai dari 2 berpangkat 0, 2 berpangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Makanya ada 4 pilihan. Nah, khusus untuk pertanyaan ini karena kita maunya faktor genap, maka yang diambil adalah cuma yang ini. 2 pangkat 1, 2 berpangkat 2, dan 2 berpangkat 3. Nah, ini. Harus ada faktor 2-nya. Yakni sekarang tersisa 3 pilihan. Sedangkan untuk 3 berpangkatnya ya sama full. 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Ada 3 pilihan. Sama persis dengan ini. 5 pangkatnya 1 tambah 1. Untuk pilihan 7 pangkatnya juga 1 tambah 1. Sehingga jawabannya ya 3 kali 3 kali 2 kali 2. 9 kali 4, 36. Kalau yang ditanya faktor positif genap. Nah, bagaimana kalau yang ditanya adalah faktor positif yang ganjil? Nih saya copy ke sebelah. Nah, ini tadi untuk yang genap. Bagaimana kalau yang ditanya adalah yang ganjil? Nah, kalau yang ditanya yang ganjil, ini kita bisa 2 cara. Misal yang ditanya ini ganjil. Cara pertama, ya berapa totalnya? Misal cara 1, kalau ditanya ganjil, ya berapa total tadi dikurang berapa banyak yang genap. Nah, totalnya kan tadi ada sebanyak 48. Dikurang yang genap ada sebanyak 36, maka ada sebanyak 12. Nah, itu cara 1. Kalau cara 2, nah boleh kita pakai ya ini. Yang kita kalikan ini tadi. Oh, ini tidak tercopy ya. Nah, ini kan tadi pilihannya di sini itu harus ada 2-nya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, untuk yang ganjil, maka kalau kita pakai cara yang seperti ini, yang mengisi kotak ini kan, ini saya hapus. Nah, supaya ganjil, ya berarti harus di sini yang terpilih adalah 2 pangkat 0 atau tidak boleh ada faktor 2-nya. Supaya hasilnya ganjil, maka di sini isinya adalah ya 1 kemungkinan. Cuma 2 pangkat 0 saja. Kalau kita kalikan 1 kali 3 kali 2 kali 2 ya sama, jawabannya adalah 12. Nah, ini kalau yang ditanya adalah faktor positif ganjil. Muncul lagi berikutnya. Jadi ini kan terkait ganjil dan genap itu kan terkait 2 berpangkatnya ya. Bisa kita ubah soalnya. Misal yang ditanya adalah terkait dengan faktor 3-nya atau kelipatan 3. Misal kita ganti soalnya ini. Berapa banyaknya faktor positif kelipatan 3? Nah,
kelipatan 3 dari 2520. Nah, faktornya tadi kan 2 berpangkat 3 yang 2520 dikali 3 berpangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, sekarang ini saya kosongkan dulu. Nah, karena ini terkait dengan kelipatan 3, berarti fokus kita sekarang di 3 berpangkat. Kalau kita ditanya full tanpa syarat tadi, 3 itu ada 3 pilihan. 3 berpangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2. Tapi kalau ini harus merupakan kelipatan 3, berarti 3 pangkat 0-nya kita hapus. Jadi yang sebelumnya 3 pilihan, yaitu 2 tambah 1, ini kan pangkatnya ditambah 1. Jadi sisa 2 kemungkinan, yaitu sesuai dengan ini. Karena harus ada faktor 3-nya. Sedangkan untuk 2 berpangkat ya sama seperti sebelumnya, yaitu full 3 tambah 1, yaitu 4. 4 ya. Ya, cocok. Terus yang di sini itu 1 tambah 1, di sini 1 tambah 1. Jadi jawabannya adalah ya 4 kali 2 kali 2 kali 2 atau 4 kali 8 32. Nah, itu. Kalau yang ditanya faktor positif yang merupakan kelipatan 3. Nah, kalau misalkan yang ditanya yang bukan kelipatan 3, ya bisa kita pakai dua cara. Cara pertama, yang total dikurang yang kelipatan 3. Totalnya tadi 48 dikurang yang kelipatan 3 ada sebanyak 32. Berarti jawabannya ada sebanyak 16. Atau kalau kita pakai cara 2, berarti kita pakai ya seperti ini. Kita isi ini kemungkinannya. Nah, untuk yang 3 berpangkat pasti berubah. Supaya dia bukan merupakan kelipatan 3, 3 berpangkatnya itu tidak terpilih. Atau kita tulis di sini yang terpilih itu 3 pangkat 0. Yakni sisa 1 kemungkinan. Ya, kalau kita kalikan 4 kali 1 kali 2 kali 2, ya jawabannya adalah 16. Seperti itu. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Nah, berikutnya coba kalian kerjakan soal 1 dan soal 2 berikut, yaitu terkait menentukan banyak faktor. Untuk soal nomor 1, faktor positif. Ingat, kalau misalkan tidak ada kata positif, berarti nanti terakhir nanti dikali 2. Nah, masing-masing bentuk ini A, B, dengan C, cari faktorisasi primanya. Ingat, harus dalam bentuk faktorisasi prima yang sesuai dengan yang kita tulis bentuk umumnya tadi. Nah, bagaimana kalau bukan faktor prima? Contoh, nah, misal ada bilangan M. Tulisannya 4 pangkat 5, 5 pangkat 4, 6 pangkat 3. Misal seperti ini. Ini kita belum boleh pakai rumus ini. Kenapa? Karena 4, 5, 6 ini belum semuanya merupakan bilangan prima. Harus kita rubah dulu menjadi faktorisasi prima sesuai dengan ya seperti biasanya faktorisasi prima ya bilangan prima perkalian bilangan prima di sini. Kita rubah dulu. 4 itu kan 2 pangkat 2 berpangkat 5. 5 itu kan sudah prima berarti sudah tidak berubah. 6 itu 2 kali 3 berpangkat 3. Nah, kita jabarkan ini jadi 2 pangkat 10. Ini 5-nya pangkat 4 tetap. Ini masing-masing punya pangkat yaitu 2 pangkat 3. 3-nya pangkat 3. Ini sama-sama pangkat 2. Ingat, P1, P2, P3 sampai PK itu mewakili bilangan prima yang berbeda. Jadi kalau ada yang sama seperti ini kita satukan dulu. 2 pangkat 10, 2 pangkat 3 jadinya 2 pangkat 13. Terus ini 5 pangkat 4, yang ini 3 pangkat 3. Nah, ini sudah faktorisasi prima, maka bisa kita hitung banyak faktor positifnya. Jadi tinggal pangkat-pangkatnya kita tambah 1. 13 tambah 1, 14. 4 tambah 1, 5. 3 tambah 1, 4. Ya tinggal kita kalikan. 5 kali 4, 20. Kali ini 280 faktor positif. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk soal nomor 2, ya sama. Hitunglah berapa banyak faktor ini positif ya. Berapa banyak faktor positif dari 5040. Nah ini ada 4 pilihan. Yang pertama itu tentang faktor yang genap, terus faktor yang ganjil, yang kelipatan 3, dan yang bukan kelipatan 3. Dan semuanya ini adalah faktor positif. Bisa dipahami? Ya,
demikian video kali ini. Silahkan dikerjakan soalnya dengan teliti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.